dugaan tersebut, setelah kami dalami, kami teliti sebagai tim kuasa hukum, 19 tahun Tamara tidak pernah diundang, tidak pernah dilibatkan di dalam perusahaan, di dalam hotel Bukit Indah Puncak. Tamara mendapatkan haknya sebagai pemegang saham di hotel Bukit Indah Puncak berdasarkan dari waris bapaknya. Laporan yang juga dilakukan oleh pengurus tersebut didasari pada suatu hari tiba-tiba datang pengurus hotel ke rumah Tamara di Bali untuk menandatangani sebuah surat pinjaman, sebuah surat hutang. Tamara merasa ini ada yang salah. Kenapa surat hutang dengan jaminan sertifikat hotel yang nilainya berkali-kali lipat dari pinjaman. Berdasarkan dari situ Tamara membuat pemikiran untuk membentuk tim hukum dan berdiskusi dengan kami. Dasar itulah kami membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana tersebut. Ya, mungkin dari situ dulu ada teman-teman yang bertanya. Laporannya penggelapan atau gimana Bang? Mungkin bisa diperjelas sedikit Bang. Ya, laporannya dugaan tindak pidana penggelapan pasal 37. Nah, itu kalau boleh tahu dari sejak kapan properti itu ada di situ dan gimana awal mulanya bagian dari milik Mbak Tamara? Sudah 19 tahun Tamara memiliki saham di hotel tersebut. Berapa persen sahamnya Bang? 20%. Tapi selama itu ada report atau? Ya, tidak pernah Tamara mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham, tidak pernah mendapatkan dividen. Setelah Tamara membentuk tim kuasa hukum, baru di ujung Tamara diundang satu kali. Itu pun setelah kami turun dan kami melakukan legal action. Ya. Dari belasan tahun itu berapa kali dapat dividennya? Tidak pernah dapat dividen sama sekali. Mbak Tamaranya hanya diam aja atau mungkin ada tindakan sebelum ini ramai gitu sampai akhirnya surat agunan itu disampaikan? Tamara tidak mengerti bagaimana aturan dari korporasi ya. Jadi ya setelah datang surat pinjaman yang harus ditandatangani, surat hutang, setelah itu baru Tamara merasa bahwa ini ada yang salah. Terlapornya ada berapa orang? Terlapornya ada 3 orang. Siapa aja Bang? Kalau dari terlapor? Pengurus perusahaannya. Ada ikatan keluarga atau teman nggak Bang? Kalau memang keluarga harusnya menjaga Tamara ya. Jadi yang kita laporkan adalah pengurus perusahaannya, siapapun yang ada di situ itu ada dalam strukturnya. Inisialnya tentu. Mungkin kita tidak sebut nama, nanti biarkan proses hukumnya. Tapi 3 nama yang kita laporkan. Gimana Mbak Tamara ada tanggapan? Selama ini 19 tahun diam saja, nggak ada air baru hari ini. Apakah ada pihak Dari keluarga yang bisa Mbak Tamara bisa jelaskan ke media? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kita banyak sekali pertanyaannya satu-satu ya. Jadi ya kenapa selama 19 tahun saya diam saja karena saya berpegangan kepada cinta kasih. Dan saya merasa kalau orang pasti akan berubah, orang akan berubah menjadi baik, mempunyai etikat baik. Saya sudah cukup bersabar. Saya sudah cukup bersabar selama 19 tahun. Tapi ketika tahun 2020 ada pengusaha yang datang ke Bali mengatakan bahwa harus menandatangani surat utang dengan jaminan hotel gitu, dan itu menurut saya sudah sangat keterlaluan, sangat tidak manusiawi.
itu saya sebenarnya ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, tapi saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Berusaha baik, malah diginiin terus. Untuk itu saya memohon kepada Bang Johan sebagai pengacara saya, tolong dong, saya mesti bagaimana? Saya sudah nggak ngerti lagi. Saya ingin tenang hidup di Bali, ngurus anak. Saya sama sekali tidak mengerti masalah ini, sampai berlarut-larut apa yang harus saya lakukan, dong? Bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan agar supaya masalah ini mudah-mudahan saya diterima saja, tidak sampai ke anak saya nanti terus dibebani utang, terus dibebani utang yang kita sama sekali tidak tahu menahu. Seperti itu. Ngomongin soal utang, kalau boleh tahu berapa sih utangnya? Nilainya tidak sebanding berkali-kali lipat dari nilai hotel tersebut. Mungkin tidak tepat untuk nilai seperti ini. Tapi alasannya untuk menjadikan sertifikat hotel itu jaminan apa kalau nilainya di bawah dari itu? Itu yang kami nggak pahami. Artinya nggak ada komunikasi terkait itu? Ya tiba-tiba seperti itu aja. Datang harus menandatangani sebuah surat utang. Akhirnya mereka mengerti bahwa pemegang saham harus dilibatkan setelah ada butuh hutang. Kita nggak tahu kenapa dijaminkan seperti itu. Justru itu Tamara bertanya sama negara saatnya udah nggak tahu lagi mesti bagaimana, karena kami berkomunikasi, mencoba komunikasi aktif kepada pengurus perusahaan, tapi tidak ada itikat baik, bahkan cenderung keras. Jadi nggak tahu lagi mesti bicara kepada siapa. Yang paling tepat ya langkahnya bertanya sama negara. Itu langkah Tamara yang diambil. Puluhan miliar atau ratusan miliar? Pinjamannya, Iya. ya nilainya tidak signifikan.